Oke, musik, play. Oke, jadi gimana materi workshop kita? Udah siap semua belum? Untuk materi workshop sudah siap 90%, hanya tinggal melengkapi profil Vio saja. Saya butuh informasi lebih tentang perjalanan Vio selama 8 tahun, serta detail layanan di Vio Optical Clinic. Mungkin Bu Riri bisa bantu ceritakan lagi? Jadi gini, sejarah Vio dimulai dari sebuah optik yang memiliki luas hanya 3 kali 4 meter di Mega Bekasi Hypermall. Sayangnya pada tahun 2013 terjadi banjir besar yang merendam Mega Bekasi Hypermall. Beginilah kondisi di pusat perbelanjaan Mega Bekasi. Begitu juga dengan optik Vio yang ada di dalamnya. Saat musibah terjadi, disitulah lahirnya Vio Optical Clinic. Tepatnya di tanggal 4 Juli 2013 di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Dengan mimpi yang Vio miliki saat itu, menjadi klinik yang memiliki layanan pemeriksaan mata lengkap secara mendalam dan menyeluruh. Vio berkembang dari tahun ke tahun dan tepatnya di tahun 2015, Vio mendirikan PT Darsana Adijaya Optika dan membuka cabang keduanya di Grand Galaxy Bekasi pada tahun 2019. Hingga saat ini, Vio terus berkembang menjadi yang terbaik. Semua itu terjadi berkat kalian semua yang mengedepankan value, integrity, dan ownership. Value artinya kita memprioritaskan customer dan memberikan layanan terbaik atau bahkan melebihi ekspektasi customer. Integrity yang dimaksud adalah melakukan hal benar saat orang tidak melihat. Ownership adalah rasa kepemilikan atas Vio dan melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk membuat Vio menjadi lebih baik. Yap, betul. 100 buat kalian. Selain itu, Vio Optical Clinic berdiri di bawah naungan dokter optometri berpengalaman yang memiliki lisensi dari Fellow American Academy sejak tahun 2015 dan diakui di bidang vision terapi skala global. Di tahun ini, tepat di usia 8 tahun, Vio Optical Clinic mulai memfokuskan diri menjadi vision terapi. Untuk info vision terapi, gimana kalau kita invite Dr. Andri agar bisa bantu jelaskan lebih detail? Setuju, Mbak? Halo semua tim Vio, apa kabarnya? Baik, Dok. Jadi gini dok, kita sedang mempersiapkan materi workshop untuk anniversary Vio yang ke-8. Jadi, apa yang saya bisa jelaskan di sini? Mengenai vision terapi yang menjadi layanan di Vio Optical Clinic, Dok. Vision terapi itu sendiri adalah terapi gangguan penglihatan agar dapat melihat dengan lebih baik. Seperti visi yang dimiliki oleh Vio Optical Clinic yang membuat Indonesia melihat lebih baik. Vision terapi terdiri dari terapi ortho-K, terapi yang berfungsi untuk menahan laju minus, plus, dan silinder dengan menggunakan lensa kontak ortho-K dengan cara memodifikasi bentuk kornea tanpa operasi dan obat-obatan. Lensa kontak ortho-K digunakan hanya pada saat tidur dan dilepas pada saat bangun di pagi hari. Lalu ada juga yang disebut sebagai terapi mata malas atau yang disebut juga sebagai terapi amblyopia untuk mencegah terjadinya mata juling, penglihatan ganda, dan perbedaan ukuran yang tinggi antara kedua mata. Setelah itu terapi proprioseptif, terapi yang berfungsi untuk memperbaiki keselarasan antara penglihatan dan gerak tubuh. Dan yang terakhir terapi penglihatan ganda, yaitu terapi yang berfungsi untuk menyeimbangkan kemampuan akomodasi antara mata kanan dan kiri, serta gerakan bola mata yang tidak sama atau yang disebut sebagai mata juling laten. Gimana guys? Sudah jelas belum mengenai vision terapi yang dijelaskan Dr. Andri tadi? Sudah, Bu. Oke,
Kalau gitu saya pamit dulu ya. Sepertinya di luar sudah ada pasien yang menunggu. Oke, Oke, baik, baik, dok. dok. Terima kasih. Apalagi ya yang harus kita masukkan ke dalam profil Vio? Frame dan lensa yang disediakan bervariatif untuk menyesuaikan kebutuhan penglihatan pasien. Itu juga keunggulan Vio loh. Contohnya, lensa miopia kontrol, lensa prisma, lensa buta warna, lensa minus, lensa plus, dan lensa progresif. Dan tentunya kita juga menyediakan berbagai jenis lensa kontak seperti lensa kontak RGP, lensa kontak sklera, dan lensa kontak hybrid. Setuju. Jangan lupa juga faktor yang mempengaruhi itu semua karena di Vio Optical Clinic menyediakan layanan pemeriksaan mata lengkap secara mendalam, bahkan banyak dokter-dokter mata yang merujuk pasiennya ke Vio loh, mulai dari autoref, pemeriksaan minus dan silinder dengan komputer untuk menentukan status refraksi awal pasien, pemeriksaan tonometri untuk mengukur tekanan bola mata pasien dan mendeteksi gejala awal glaukoma, pemeriksaan buta warna, pemeriksaan stereopsis untuk mendeteksi kelainan penglihatan ganda dan persepsi penglihatan 3 dimensi pasien, refraksi untuk menentukan ukuran refraksi pasien dengan menggunakan frame dan lensa, strik retinoskopi untuk menentukan status refraksi yang diberikan apakah sudah sesuai dan tepat, slit lamp exam untuk mengecek kondisi keseluruhan bagian bola mata dan retina agar dapat memastikan kondisi kesehatan bola mata pasien secara menyeluruh, corneal topografi untuk memetaan bentuk kornea, mendeteksi kelainan bentuk kornea, dan sebagai tahap awal pasien yang ingin ikut terapi ortoke untuk menurunkan mata minus. Kalau untuk layanan low vision rehabilitation gimana? Wajib dimasukkan juga dong, Bu, karena itu kan salah satu layanan utama kita untuk membantu para pasien penderita low vision, yaitu yang penglihatannya kurang dari 20%. Biasanya kondisi tersebut tidak bisa dibantu lagi dengan kacamata biasa, operasi, maupun obat-obatan. Selain pemeriksaan, Vio menyediakan alat bantu untuk mengoptimalkan penglihatan yang tersisa dari para penderita low vision. Alat yang digunakan bisa berupa optical device seperti teleskop, telemikroskop, dan mikroskop. Ataupun non-optical device yaitu electronic magnified seperti Jordi, Amigo, dan Pebble. Oke, saya rasa materi untuk profil Vio sudah lengkap semua. Persiapkan untuk hal lainnya ya. Besok hadir 1 jam lebih awal ya. Semoga acara nanti dapat membantu banyak orang untuk melihat lebih baik. Vio Optical Clinic, help you see better.